Terima kasih masih bersama kami di Bengkulu Talk Show. Ini obrolannya sangat menarik sekali ya. Masih bersama tamu istimewa kami Ibu Berta Kamila SHMH dan Ibu Anissa Sabilo. Ya, kita di segmen berikutnya. Bu, kita pernah dengar namanya istilah diversi. Apa nih Bu diversi? Ya, kalau diversi ini sebenarnya wajib diadakan untuk perkara-perkara anak sesuai dengan undang-undang. Jadi diversi ini apa? Berdasarkan undang-undang bahwa diversi itu adalah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak keluar dari sistem peradilan. Artinya diupayakan dulu anak-anak ini untuk kita lihat bisa tidak dia kembali menjadi anak yang bisa bergaul di dunianya sebagai anak-anak. Artinya didamaikan seperti itu dulu. Ya tentunya diversi ini ya Pak, seperti yang Ibu Berta sampaikan tadi itu pengalihan dari proses pemidanaan ke luar pengadilan ya Pak. Jadi bisa dilihat upaya diversi ini tidak semua bisa dilakukan diversi, tetapi ada syarat-syarat juga Pak. Seperti tindak pidana yang dilakukan itu dijatuhi hukuman di bawah 7 tahun. Ini juga bertujuan untuk agar menanamkan rasa tanggung jawab itu sendiri kepada anak, dan juga agar anak itu sendiri dihindarkan dari perampasan kemerdekaan. Itu artinya diversi itu wajib diupayakan dalam SPP anak ya? Iya, SPP anak, ya wajib Pak diupayakan. Karena kalau bisa dilakukan upaya diversi, kenapa tidak kan Pak? Nah Bu Berta, kalau diversi ini kan mungkin lebih condong ke kasus anak-anak. Yeah. Kalau restorasi justice ini ke arah mana ya kira-kira? Restoratif justice ini mungkin hampir sama dia. Hampir sama ya. Jadi bukan pakai sistem peradilan lagi, jadi kita di luar konteks peradilan. Jadinya seperti ini. Memang upaya yang membedakan diversi sama restoratif justice. Yeah. Kalau kita berbicara di sini karena kami dari instansi kejaksaan, mungkin kita akan berbicaranya masalah RJ kalau kita sering dengar RJ itu dalam konteks kejaksaan. Jadi perlu saya sampaikan di sini, memang ini terobosan dari Bapak kami, Bapak Jaksa Agung kami terkait restoratif justice, yaitu kewenangan jaksa yang memiliki kewenangan dominus litis di sini. Jadi dia bisa bukan menghentikan ataupun bukan menghilangkan tindak pidana, bukan. Jadi di masyarakat juga jangan berpikir oh di kejaksaan itu bisa berhenti dengan enggak. Jadi kita punya hak untuk dominus litis tadi menyatakan perkara ini bisa kita lanjutkan ke persidangan sesuai dengan kewenangan kita ataupun kita tidak kita lanjutkan. Jadi kenapa menjadi sangat spesial RJ ini? Ya karena di RJ ini fungsinya adalah mengembalikan keadaan di masyarakat menjadi keadaan seperti semula, Pak. Tapi memang persyaratan-persyaratan untuk restoratif justice di kejaksaan ini mungkin berbeda dengan RJ-nya di rekan kepolisian. Kan seperti itu. Kalau seandainya di kejaksaan kita harus punya persyaratan-persyaratan yang lumayan, kan seperti itu. Ada 3 persyaratannya. Yang pertama itu jelas ancaman pidananya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Yang kedua pelakunya itu bukan residivis, arti katanya dia baru pertama kali. Jadi masih bisa dimaafkan, kan seperti itu. Tapi kalau udah berkali-kali, kalau bahasa kita mata pencarian loh. Jadi tidak bisa lagi dimaafkan. Tabiatnya nih ya, lobby. Terus yang terakhir kerugiannya tidak boleh lebih dari 2.500.000. Kan seperti itu. Iya, misalnya kalau maling dia masih 1 juta atau di bawah 1 juta kan masih bisa kita upayakan seperti itu. Nah, mungkin juga bisa ditambahkan kalau RJ ini berarti harus ada kesepakatan dua belah pihak. Iya, poin pentingnya di sini adalah ada kata damai dari korban dan pelakunya, seperti itu. Nah, Kepala tadi sudah mengarah ke situ, khusus untuk wilayah hukumnya Kejari Lebong, apakah RJ ini mendapatkan positif oleh masyarakat seperti apa? Jadi saya sampaikan di sini untuk restoratif justice kita memang tidak sesimpel yang dibayangkan. Kenapa? Karena memang untuk menyatakan RJ dari kejaksaan ini tentunya kita harus mengkaji berkas yang disampaikan kepolisian.
Jadi RJ Kejaksaan ini ya jelas sudah masuk ke ranahnya setelah terjadi serah terima tahanan. Jadi P21 sudah, tahap 2 baru kita nyatakan untuk kita RJ kan, berarti kita mengekspos Pak, mengekspos perkaranya. Kalau di kabupaten kayak Rejang Lebong akan mengekspos terlebih dahulu ke Kejaksaan Tinggi, dengan tentunya kita memaparkan layak atau tidaknya perkara ini kita RJ-kan atau tidak. Kalau Kejaksaan Tinggi menyatakan silakan kita ekspos ke Kejaksaan Agung, baru bisa perkara ini ke Kejaksaan Agung, seperti itu. Jadi memang maksudnya nasib seseorang itu benar-benar bertahap untuk ditentukannya, jadi tidak sembarangan juga kita meng-RJ-kan, seperti itu. Nah ini Sana BTP ini kan sangat menarik sekali, tapi kan paling tidak kalau menurut saya lebih baik kita paham patuh hukum sehingga kita tidak akan melanggar hukum daripada kita sudah terjeblos hukum baru kita mau mengupayakan hal yang seperti ini. Kita balik ke tema kita soal anak tadi. Nah khusus di Kabupaten Rejang Lebong untuk mungkin kurun waktu berapa tahun ke belakang, kenapa kasus anak ini dikategorikan meningkat atau seperti apa? Atau Ibu Anissa dulu bisa jawab seperti apa? Kalau untuk di Rejang Lebong sendiri ya Pak, kalau dilihat dari perbandingan dari tahun 2022 ke tahun sekarang 2023 itu mengalami peningkatan. Kalau di tahun 2022 itu korban anak itu ada sebanyak 23 perkara ya Pak. Sedangkan kalau pelaku anaknya ada sebanyak 24 perkara. Jadi total keseluruhan di tahun 2022 itu ada 47 perkara anak Pak. Sedangkan di tahun 2023 ini sebanyak 22 perkara untuk anak sebagai korban dan juga 28 perkara untuk anak sebagai pelaku. Jadi jika di total ada 50 perkara. Nah, ada yang mau ditambahkan Ibu? Iya, tadi kalau perhitungannya 2002, sekarang kan masih di bulan November ya Pak ya. Jadi karena baru saya dapat SPDP saja kemarin, berarti kan di luar konteks disampaikan Bu Anissa, berarti kan ada kemungkinan di bulan ini malah meningkat lagi. Kenapa? Karena terakhir kemarin masih di awal bulan itu udah masuk, belum terdata juga di sini, mungkin ada 10-an perkara anak yang masuk. Nggak tahu ini peningkatannya, cuman yang kita perlu garis bawahi di sini perkaranya kadang-kadang pelakunya sama, seperti itu saya sampaikan. Jadi kita kaji nanti kenapa bisa seperti itu. Nah kalau secara global bisa nggak Bu ya, kalau kita cerita data atau penyebab ini apa ya, ada peningkatan seperti apakah memang kategori atau kebiasaan suatu daerah itu juga akan berakibat dari peningkatan kasus atau seperti apa? Kalau kita berpijak dari data, itu kan kita mengkajinya secara kualifikasinya seperti apa. Jadi memang kalau untuk perkara saya mengambil sampel di 2023 sendiri, itu sampelnya mungkin banyak di dalamnya ini yang rata-rata perkaranya adalah persetubuhan. Jadi saya sampaikan di sini miris memang, tapi kita harus ungkap sama-sama biar tidak bertambah. Jadi untuk masyarakat khususnya Kabupaten Rejang Lebong yang kebetulan wilayah hukumnya adalah Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, mohon menjadi perhatian juga. Ini banyak persetubuhan yang pelapornya adalah orang tua dari korban anak itu sendiri. Sementara anaknya ini seringkali gitu loh, seringkali melakukan ya dalam konteks juga kesalahan juga. Jadi di sini saya melihatnya kajiannya lebih kepada peran orang tua yang harus benar-benar kita pengawasan Bu ya. Iya, pengawasan dari orang tuanya seperti itu. Ada yang ditambahkan Bu Anissa? Siapa selain pengawasan orang tua juga harus ada penanaman nilai-nilai agama juga Pak. Iya. Artinya anak-anak diberi kegiatan yang positif, tapi ibaratnya pihak sekolah juga punya andil sebenarnya. Misal kalau anak-anak biasanya kan habis sekolah pulang ke rumah biasanya ada ekstrakurikuler, biasanya baik ada olahraga, ada seni dan lain-lain. Nah, mungkin sebagai orang tua, mungkin sebagai paman, kita mungkin bisa mengarahkan anak-anak kita. Jadi artinya ketika dia sibuk dengan hal yang positif, mudah-mudahan nggak kepikiran lagi. Iya, benar. Benar. Nah, apa sih Bu biasanya setahu Ibu dampak dari misal anak-anak yang sudah terkena kasus ya, korban terutama, apakah dampak secara psikologisnya terhadap perkembangan jiwa anak itu seperti apa? Ya, kalau untuk dampak untuk anak sebagai baik dia khususnya dia sebagai korban, ya jelas psikologisnya tidak akan sama dengan anak yang belum mengalami korban.
Tapi ini kita berbicara masalah yang berbeda ketika dia memang adalah pelaku dalam tanda kutip, kan seperti itu. Kalau memang dia menjadi korban kekerasan, biasanya dia mungkin akan menjadi murung. Jadi di sini kan ada peran juga dari psikolog, dari dan sejenisnya. Mungkin dia butuh waktu untuk kembali normal dan kembali seperti sedia kala seperti itu. Nah, bicara soal psikolog, Bu, apakah misalnya korban ini dalam tanda kutip orang yang tidak mampu, apakah negara menyiapkan bantuan seorang psikolog atau seperti apa? Ya benar, ada pendampingan untuk anak. Oh, ada. Ada itu nanti dari PPA itu sudah didampingi. Itu dan dinas-dinas terkait seperti yang disampaikan tadi, itu memang pemerintah yang memberikan pendampingan seperti itu. Nah, Sana BTV itu tadi ya di segmen ketiga tadi bahwa sebenarnya miris benar, tapi kalau hal ini tidak kita sampaikan, ini akan menjadi abu-abu bagi masyarakat, terutama di kabupaten-kabupaten yang mungkin boleh dikatakan belum melek tentang hukum. Ya, dan utama sebenarnya banyak peran pihak ya yang bisa menekan angka kekerasan terhadap anak, baik verbal ataupun fisik ataupun kekerasan seksual. Ya, mulai tadi yang seperti kita bahas tadi, mulai dari orang tua ya, balik lagi ke sekolah dan tanamkanlah nilai-nilai agama, nilai budi pekerti yang baik terhadap anak, dan insya Allah anak-anak kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Nah, jangan kemana-mana karena di segmen berikut kami masih akan melanjutkan obrolan-obrolan ini dan tentunya tetap di Bengkulu Talk Show.